Halo, selamat datang kembali para pendengar setia YouTube channel Cahaya Jiwa. Pada kesempatan ini, kami akan membahas dan sharing mengenai topik di mana permintaan dari teman-teman pendengar Cahaya Channel Jiwa tentang kesadaran jiwa. Kami akan bahas perihal kesadaran jiwa manusia bersama narasumber kami, yaitu Om Ajar. Baiklah, kita mulai diskusi kita bersama Om Ajar. Selamat datang Om Ajar. Dapatkah Om Ajar dapat menjelaskan mengenai keterkaitan unsur-unsur yang ada pada diri manusia seperti jasad atau raga, sukma, jiwa, dan roh, serta penjelasan mengenai kesadaran jiwa manusia itu sendiri, Om? Halo teman-teman, salam jumpa dan salam sejahtera. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang berkaitan dengan jiwa. Nah, sebelum kita menguraikan, saya akan memberikan sedikit gambaran tentang jati diri kita manusia ini. Kita disebut manusia karena memiliki 4 unsur yang membentuknya menjadi manusia. Yang pertama adalah jasad, yang kedua adalah sukma, yang ketiga adalah nyawa, yang keempat adalah roh. Jadi 4 unsur itu jika kita ibaratkan layaknya sebuah komputer, jasad adalah casing atau wadahnya, menjadi tempat tinggal, menjadi tempat dudukan. Kemudian sukma adalah software atau program yang berada di dalam komputer tersebut. Kemudian nyawa adalah pengikat antara jasad dan sukma supaya bisa menyatu. Di dalam komputer dia bisa berwujud serat optiknya kah, kabel-kabelnya kah, kemudian LCD dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dengan roh? Roh tidak ubahnya adalah sumber penghidup atau sumber kehidupan. Layaknya sebuah baterai yang berisi energi yang bisa membuat komputer tersebut menjadi hidup. Jadi itulah kesatuan 4 unsur sehingga kita bisa hidup menjadi seorang manusia. Nah, lalu apakah jiwa itu? Dia adalah rangkaian atau gabungan dari software atau sang sukma tadi dengan nyawa yang menjadi pengikat. Ada pula sebagian dari beberapa tokoh spiritual mengatakan bahwa jiwa adalah sang yang roh suci, sang yang roh sejati. Jadi peranan dari dua kemungkinan ini
masih belum bisa dikatakan siapa yang benar lalu siapa yang tepat, karena secara universal kebenaran itu hanya milik alam semesta. Nah, jadi ketika kita menjalani kehidupan sebagai manusia, maka 4 unsur itu berkolaborasi dan menyatu dalam kerjasama yang harmoni. Sehingga layaknya komputer, karena 4 komponennya bekerja sama dengan baik, maka dia dapat dioperasikan. Nah, kemudian bagaimana dengan kesadaran jiwa? Apakah fungsi dari kesadaran jiwa? Mari kita coba selami perlahan-lahan. Kesadaran adalah suatu situasi di mana kita sebagai manusia selalu memperhatikan, selalu menelisik, selalu mengamati setiap gerakan, baik oleh tubuh, baik oleh pikiran, baik oleh hati. Nah, itulah yang mungkin bisa saya gambarkan sebagai sebuah kesadaran. Nah, lalu apa tingkatan dari kesadaran tersebut? Yang menjadi puncak adalah kesadaran murni, di mana segala sesuatu hal yang terjadi selalu kita sadari, selalu kita amati, selalu kita ketahui. Akan tetapi kesadaran murni ini sudah tidak lagi terkontaminasi oleh dualitas, apakah itu baik atau buruk, benar atau salah. Dia bersifat netral. Nah, pada kondisi inilah kita akan bisa menjadi manusia yang proporsional, manusia yang netral, yang lambat laun kita akan menemukan jati diri kita. Nah, dengan kejadian itu, maka kita akan mendapat tuntunan, mendapat bimbingan di dalam menghadapi proses perjalanan hidup dan kehidupan. Nah, kadang-kadang juga ada buah yang bisa kita raih di situ. Mungkin sebuah kebijaksanaan, mungkin sebuah kewaskitaan, mungkin juga menjadi sumber pengetahuan. Nah, hal-hal ini terjadi karena guru sejati, yaitu jiwa kita, membimbing di dalam setiap keputusan yang kita ambil. Guru sejati jika diverbalkan untuk sesuatu yang lebih sederhana, bisa saja kita tarik menjadi hati nurani. Dia akan menjadi manifestasi atau menjadi alat bagi sang guru sejati untuk membimbing hidup kita. Terima kasih penjelasan Om Ajar yang telah Om sampaikan. Lalu ada pertanyaan berikutnya ini Om. Apakah kesadaran jiwa sendiri tersebut dan fungsinya bagi manusia hidup? Nah, lalu mengapa kesadaran jiwa itu perlu dibentuk? Sebagai sebuah ilustrasi, kita manusia ini pada awal mulanya adalah sebuah kesadaran yang membawa kodrat ataupun DNA untuk menjalani pengalaman yang unik hidup di muka bumi. Kemudian setelah memiliki wadah kehidupan,
maka dimulailah pertumbuhan tubuh, pertumbuhan pikiran. Dengan berkembangnya keadaan tersebut, dengan berkembangnya tubuh, berkembangnya pikiran, maka kesadaran murni kita makin melemah dan semakin hilang. Dengan semakin kuatnya ego, maka tujuan dari hidup itu menjadi terlupakan dan tidak terselesaikan. Nah, tidak ada jalan lain. Salah satu cara untuk mengembalikan dan memahami tujuan kita terlahir ke dunia dan hidup ini, maka kita harus membangkitkan kembali kesadaran kita secara perlahan-lahan. Kesadaran tersebut memang kita bawa sebelum kita lahir. Nah, kemudian ketika proses kehidupan berjalan, bertumbuh, maka kondisi kesadaran itu akan semakin berkurang. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan di depan, tidak ada jalan keluar lainnya selain kita menumbuhkan kesadaran kita kembali, supaya kita memahami tujuan hidup, lalu menyelesaikan tugas dalam hidup tersebut. Lalu bagaimana cara memproses kesadaran jiwa? Banyak sekali cara atau metode yang bisa kita lakukan supaya kita mendapatkan kesadaran kita kembali. Yang secara umum sudah banyak kita kenal adalah meditasi, ada kontemplasi, ada tindakan-tindakan mati raga yang kita lakukan. Tergantung bagaimana kita nyaman dalam memilih metode tersebut. Nah, kemudian hemat saya, meditasi mungkin bisa menjadi satu alternatif yang lebih nyaman bagi kita. Karena meditasi menjadi sarana untuk menyadari diri kita yang sejati. Jadi menyadari diri kita yang bersifat rohani. Bukan pikiran, bukan perasaan, bukan emosi, bukan tubuh, namun kesadaran murni yang ada di dalam diri kita sejati. Nah, kemudian masih harus ditambah lagi dengan pemanfaatan dan pengendalian ego serta hawa nafsu secara proporsional. Sehingga pada akhirnya kita akan dapat menemukan pintu masuk menyadari kesadaran kita yang hilang tersebut. Apakah orang yang memiliki kesadaran jiwa yang tinggi adalah orang tersebut dapat dikatakan sebagai orang pilihan dari semesta Om? Kemudian menjawab pertanyaan tentang apakah yang memiliki kesadaran jiwa yang tinggi termasuk orang pilihan. Nah, seperti yang kita gambarkan di atas bahwa kesadaran itu memang kita bawa masing-masing sebelum kita terlahir. Jadi ketika kita memiliki kesadaran jiwa yang tinggi, ya memang itu sudah menjadi takdir, menjadi kodrat, menjadi DNA bahwa kita memiliki kesadaran. Mengenai tingkatan tersebut hanyalah menyiratkan dari usaha yang sudah kita lakukan atau perjuangan
perjuangan yang kita lakukan di dalam terus menyadari, terus mengingat, terus melihat setiap gerakan dan setiap kebijakan yang kita lakukan, sehingga ketika kita rajin, maka kesadaran kita akan meningkat sehingga mencapai level yang semestinya. Nah, kesadaran tersebut menjadi mutlak karena memang bawaan, kemudian pada prosesnya menjadi melemah, harus dikembalikan dengan usaha terus-menerus dengan berbagai metode-metode yang nyaman kita gunakan. Nah, pada akhirnya kita akan kembali memahami tugas dari kehidupan kita ini. Nah, setelah menyadari ya wajib diselesaikan, menyelesaikan tugas, sehingga apa? Ketika tugas terselesaikan, maka kita tidak lagi memiliki beban atau tidak lagi memiliki hutang atau tidak lagi memiliki karma. Kemudian selesailah tugas yang harus kita emban tersebut.